Shalom, salam damai. Kita baca dari kitab Keluaran bab 17 dengan judul perikop di Massa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air pada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah sabda Tuhan. Apa yang terjadi dengan orang Israel ini menggambarkan juga apa yang sering terjadi kepada kebanyakan dari kita, di mana ketika kita merasa penderitaan datang, lalu kita bersungut-sungut. Kita lihat ini. Jadi setelah mereka pergi dari padang gurun Sin, melanjutkan perjalanan ini dari pertama-tama tadi dari Elim, Di Elim mendapatkan roti mana dan juga burung puyuh untuk dimakan dagingnya. Lalu mereka melanjutkan sampai ke sini, Rafidim. Nah, di sini ternyata tidak ada air. Kalau sebelumnya di tempat sebelumnya itu ada mata air, tetapi mata airnya pahit. Lalu Musa mengadakan mukjizat dari Tuhan dengan melemparkan tongkat. Kemudian mata air itu menjadi manis. Nah, di Rafidim ini juga tidak ada mata air, Kita tahulah keadaan padang gurun, Seperti padang gurun seperti ini, apa yang bisa diharap? Coba di padang gurun, kalau kita lihat hidup kita, padang gurun hidup kita kering kerontang, apalah yang bisa kita harap? Ya tentunya kebanyakan, pasti nggak semuanya juga. Kebanyakan dari kita juga akan mengeluh seperti orang Israel ini. Mulailah mereka bertengkar, merengek-rengek, bersungut-sungut. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, mengeluh, komplain. "Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir, tempat di mana kami diperbudak? Sudah enak-enak, sudah ada di zona nyaman. Meskipun kami ditindas, tapi kami nyaman. Mengapa kami dibawa keluar ke tempat yang padang gurun kering kerontang seperti ini?" Kita sering mengeluh seperti itu ketika kita sudah tobat, sudah berubah, lalu melihat ke belakang. Nah, itu dia. Melihat ke belakang, melihat, dulu tuh ternyata hidup saya
ya masih enak juga ya, nikmat. Daripada sekarang setelah bertobat hidup saya. Nah itu ciri-ciri orang yang tidak bersyukur atau kurang bersyukur ya. Padahal mereka sudah mengalami banyak mukjizat dari Tuhan. Orang Mesir, orang Israel sudah keluar dari Mesir, melewati laut Tebrau yang dibelah Tuhan, lalu mendapatkan roti mana, lalu mendapatkan burung puyuh yang tiba-tiba datang di padang gurun supaya mereka bisa makan daging. Masih saja ngeluh ya. Ketika mereka berada di padang gurun di Elim, mata airnya pahit, lalu Musa mengadakan mukjizat. Air itu kemudian menjadi segar, manis. Nah sekarang setelah berjalan kembali, ketemu sedikit kesusahan, ngeluhnya juga kebangetan ya. Sampai-sampai mengatakan bahwa, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ya, mengeluhnya kebangetan, terlalu ya. Akhirnya dinamai tempat itu Masa dan Meriba ya, karena orang-orang Israel itu mencobai Tuhan, mengeluhnya kebangetan sampai berkata, apakah ada Tuhan apa enggak sih? Nah itu kan terlalu ya. Ya jangan sampai seperti itulah ya. Kita memang dari waktu sampai ke waktu yang berikutnya, perjalanan hidup kan ada pasang surut, naik turun, jatuh bangun. Mungkin jatuh terus, nggak apa-apa, nanti kan bangkit juga. Mungkin naik terus, di atas terus, ya nggak apa-apa juga, jangan sombong. Nanti juga akan ada masa surut, turun lagi ke bawah, naik turun ya. Ya memang kadang turunnya lama, naiknya sebentar, tapi jangan sampai mencobai Tuhan dengan mengatakan, ada nggak sih Tuhan di tengah-tengah kita ini? Ya, itu menunjukkan kita nggak punya iman, nggak percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita sudah berjalan di padang gurun yang kering kerontang, kita itu harus selalu mengandalkan mukjizat Tuhan. Karena memang tanahnya kering kerontang ya. Kalau nggak ada mukjizat Tuhan, itu nggak bisa minum. Berikanlah kami air kepada kami supaya kami dapat minum. Lalu Musa disuruh Tuhan, oke, kau panggillah beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga tongkatmu yang kau pakai untuk memukul sungai Nil, sehingga sungai Nil bisa terbelah itu ya. Bawa. Lalu pergi ke gunung batu Horeb. Lihat ini Musa membawa tongkat. Gunung batu ini nanti dipukul Musa dengan tongkat ini, disaksikan oleh para tua-tua Israel. Lalu air akan keluar dari batu kering kerontang yang keras itu. Lihat ini, sehingga bangsa itu dapat minum. Ya, jadi Tuhan selalu menunjukkan mukjizatnya dengan saksi. Supaya apa? Supaya mereka percaya. Ada saksinya. Nggak hanya klaim saya dari Tuhan. Tuhan menyuruh saya ini, menyuruh saya itu. Kamu harus percaya. Lihat ini, Musa membawa saksi para tua Israel supaya mereka bisa melihat mukjizat Tuhan dan percaya. Ya tentu nggak bisa membawa semua. Ya karena mereka masing-masing ada keperluan yang ngurus anak-anaknya dan seterusnya di tenda seperti ini ya. Diwakili saja ya orang-orang yang bisa dipercaya, para tua-tua Israel di bawah beberapa orang, supaya mereka melihat. Lalu terjadilah itu. Bayangkan, dari batu besar kering kerontang ini tiba-tiba muncul air, bisa diminum. Hebat.
Kalau bukan Tuhan, nggak ada yang bisa lakukan seperti itu ya. Mukjizatnya nggak perlu dibor, nggak perlu buat sumur tancap, nggak perlu, langsung cuma dipukul dengan kayu, tongkat, blek, menyembur air. Jadi ini sudah beberapa kali mukjizatnya ya. Mukjizat tiang api, air laut dibelah, dikeringkan, kemudian air laut jatuh kepada pasukan Firaun, lalu dikasih roti mengana, dikasih burung puyuh makan daging untuk makan daging, lalu air yang pahit menjadi manis di Elim. Lalu sekarang mendapatkan mukjizat lagi ini, air mengalir dari gunung batu Horeb, di Horeb. Tuhan menyediakan. Jadi jangan lagi mengeluh, jangan lagi menoleh ke belakang. Di belakang, di hidup masa lalu, orang Israel ditindas di Mesir, diperbudak, dianiaya. Kok bisa-bisanya mengatakan, kami dulu hidup nyaman di Mesir, kami makan daging, makan kuali penuh berisi daging. Itu manusia cenderung seperti itu ya. Ketika kita menoleh ke belakangnya, hidup di masa lalu, padahal masa lalu penuh dengan dosa, menderita, lalu Tuhan menyelamatkan kita, kita malah menoleh ke belakang, pengen kembali ke kedosaan lama. Seperti binatang ya, berkubang di lumpur, sudah keluar dari lumpur, sudah dimandikan bersih-bersih, kembali lagi berkubang di lumpur, kotor lagi. Ya, kayak nggak punya otak. Dia pikir nggak tahu betapa banyak kuman penyakit di dalam lumpur. Ya kita tuh seperti itu ya. Lumpurnya lumpur itu roh, dosa itu ya, yang nanti juga akan mendatangkan sakit penyakit, penderitaan, bencana, kehancuran. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Kitab Keluaran. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.